jangan lantas langsung pakai atau rename nama saja ya, tapi harus di apa ya, di ATM, amati, tiru, modifikasi, kemudian sesuaikan dengan apa yang diharapkan, seperti misalnya harus mengubah desain pembelajarannya, begitu ya. Dan kemudian kedua nih, yang kedua. Jadi mereka tuh begini Bu, karena terbiasa dengan buku paket gitu kan. Jadi capaiannya apa gitu kan, terus dia lihat di buku paketnya, oh kok nggak ada gitu, oh kok nggak ada ya gitu. Terus akhirnya dia daripada repot untuk menyusun sendiri, akhirnya udahlah ikut buku aja deh. Benar nggak teman-teman begitu? Akhirnya ikut buku aja deh. Nah, padahal di buku tersebut materinya itu ada yang tidak ada di capaian pembelajaran. Nah, jadi mungkin nanti di sini Bapak Ibu bisa menyaksikan dengan cepat ya, dengan cepat nggak apa-apa ya, nanti Bapak Ibu silakan tanya jawab saja. Mungkin untuk menyingkat waktu, ya Bu Ratna, mungkin saya share screen saja ya. Ini adalah satu contoh satu contoh perangkat pembelajaran yang desainnya oleh saya sendiri. Dan ini bukan yang paling benar juga, bukan. Ini bukan yang paling benar, ini juga bukan panduan yang memang harus seperti ini, enggak. Di kurikulum Merdeka itu perangkat pembelajaran untuk untuk sistematikanya, untuk komponennya tidak harus 15. Terbanyak kan Bapak Ibu tahu ya 15 ya, dari PMM itu kan lihat 15 komponen. Terendah itu 3 komponen. Nah, komponen terendah 3 itu boleh Bapak Ibu pilih, tetapi di dalamnya full komponen. Seperti apa sih bentuknya gitu kan? Nanti saya paparkan di sini. Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Nah, ini sebentar. Ini saya contohkan mata pelajaran IPS. Jadi Bapak Ibu, ceritanya ini saya mau membuat tujuan pembelajaran, kemudian mau membuat ATP, alur tujuan pembelajaran yang nanti akan didesain jadi modul ajar. Bagaimana sih caranya ya Bapak Ibu? Ini simpel loh. Saya kira semua guru bisa membuat sendiri tanpa harus copy paste punya temannya. Ada copy paste tinggal rename, usah kita bikin sendiri. Kita ini ya, saya beritahu caranya. Jadi cover biasa mata pelajaran IPS, fase D itu untuk SMP ya, fase ABC itu untuk anak kelas SD 1 sampai kelas 6, kelas 7, 8, 9 fase D, fase E kelas 10, fase F itu kelas 11, 12. Dan di sini nanti ada beberapa pembeda gitu ya, jadi tidak begitu sama. Baik. Nah, ini alur tujuan pembelajaran yang mungkin yang sering ikut kegiatan ini dari organisasi yang lain, mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat itu sering banget, tapi mungkin bagi yang belum, yuk kita lihat caranya. Seperti tadi cover sudah ya Bapak Ibu, covernya seperti ini, membuat seperti ini perangkat pembelajaran tahun pelajaran 2022-2023. Kalau yang sudah tahap 2 mungkin kelas 8, kalau yang SD udah kelas berapa ya, sudah tahap 2 karena ya. Ini tujuan pembelajaran, mata pelajaran IPS, ini simpel sekali, nanti saya beri contoh, saya share aja ya. Kalau ini mata pelajaran IPS, ini saya satu contoh ya, IPS ya, fase D kelas 7, 8, 9, elemen kognitif. Nah, di elemen kognitif ini nih Bapak Ibu nih ya, kalau di kurikulum sebelumnya itu kelas 1 sampai kelas berapa? Sampai kelas 12 itu semua fase semua kelas dari taksonomi Bloom level kognitif dari C1 sampai C6. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Tulis di chat Zoom ya, betul apa enggak? Terus kemudian kelas 2 C1 sampai C6, kelas 3 C1 sampai C6, terus beruntun sampai kelas 12 pun C1 sampai C6. Nah, bedanya di kurikulum Merdeka itu mereka diurai per fase, atau kita sering mendengar teaching at the right level itu ya. Nah, jadi di sini untuk fase A untuk SD, fase A itu elemen kognitifnya C1 di antara C1 sampai C3. Jadi di sana diambil level kognitifnya adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan. Kalau dulu kelas 1 sampai kelas 6
C1 sampai C6, C1 sampai terus ya Bu ya, dulu ya Bu Ratna, dulu ya taksonominya harus semua gitu. Kemudian dilevelkan harus sampai tingkat hot ya, C6. Sekarang kalau masih seperti itu, sekarang dilakukan C1 sampai C6, kelas 1, bayangkan baca aja belum bisa, dan nggak Bu? Suruh level sampai hot gitu kan, nah nggak mungkin. Maka di kurikulum Merdeka ini diurai per fase, per jenjang untuk level kognitifnya. Nah, untuk SD tadi ya saya sebutkan mendeskripsikan dan mengidentifikasi dan mendeskripsikan. Untuk elemen kognitifnya SMP, SMP ya, jenjang SMP, fase D itu 789, semua mapel. Nggak IPS, nggak IPA, nggak agama. Level kognitifnya memahami dan menganalisis. Tidak C1 sampai C6. Tapi pada kenyataannya ketika ada anak yang bisa sampai level C6 gitu ya, memang ada anak yang cibi itu cerdas istimewa, bakat istimewa, enggak apa-apa, it's okay gitu kalau ada anak itu. Hanya karena ini kan di era zonasi ini kan ada 3 klasifikasi ya Bu, 3 klasifikasi apa tuh Bu? Cibi, cerdas istimewa, bakat istimewa, kemudian ada reguler yang lewat jalur zonasi alamat rumah, kemudian yang ketiga ABK berkebutuhan khusus, atau berkebutuhan khusus jangan dibayangkan dengan fisik non physicless ya, jadi kekurangan fisik gitu, bukan, tapi ABK itu mungkin mohon maaf jalur afirmasi gitu kan, jadi kita tidak bisa menggradekan siswa untuk level kognitif yang terlalu tinggi. Jadi untuk SMP memahami menganalisis, ini saya ambil tengah-tengah SMP ya, lainnya juga sama. Untuk level untuk fase E dan F itu mengevaluasi dan mencipta. Nah, gitu. Jadi ditargetkan di level tinggi itu untuk anak-anak yang sudah usia SMA ya, SMA betul gitu. Mereka pasti udah bisa ya gitu. Kalau kelas 1, kelas 2 bayangin Bu, baca aja nggak bisa gitu. Kecuali era sebelum zonasi, beda, anak-anak pintar di kelas mana, di sekolah mana gitu ya, beda banget. Sekarang nggak bisa begitu, maka kita membuat sebuah diurai, level kognitifnya diurai per fase. Tetapi nanti di dalam memahami dan menganalisis ini, memahami ini ada nanti design by understanding, ada 6 facet understanding atau 6 tahap pemahaman. Jadi paham itu juga jangan anak-anak nggak paham terus tidak naik kelas gitu, tidak. Nggak pahamnya mereka apa? Paham untuk dirinya sendiri juga boleh. 6 facet understanding, Bapak Ibu kalau nanti dari Weygand dan Tykes 2020 itu menyampaikan bahwa setiap anak memiliki pemahaman yang tidak harus terhierarki, tapi bisa dipilih dari salah satu yang mereka mampu. Contohnya memahami, aku nih sama Bu Ratna misalnya jadi anak siswa ya, dijelaskan gurunya atau mereka paham nggak? Paham. Coba dijelaskan lagi Bu coba dijelaskan lagi Eni. Nggak bisa. Nah, ada tuh anak paham untuk dirinya sendiri, tapi ketika ditanya sama sama Ratna, mohon maaf, Ratna, kamu bisa menjelaskan? Kamu paham? Kamu bisa menjelaskan? Bisa. Gini, bla 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 bla. Dah, jadi saya paham untuk dirinya saya sendiri, Ratna paham menjelaskan. Dia paham dan dia gitu. Bahkan ada juga yang nggak paham menjelaskan, nggak paham untuk dirinya untuk apa, tapi dia bisa mengaplikasikan. Misalnya cara membuat jus tomat gitu ya. Pertama di blender. Ada kan anak yang nggak bisa ngomong kan? Aduh, pokoknya gini caranya. Dah aku praktek ya Bu. Caranya begini kan gitu kan. Nah, jadi nanti memahaminya pun ada levelnya masing-masing begitu. Juga menganalisis sama. Baik, terus kemudian di saat kita membuat alur tujuan pembelajaran, kita kan akan saat kita membuat alur tujuan pembelajaran, kita harus mengetahui CP-nya dulu. CP di akhir fase D itu ini ya, SMP ini pada akhir fase D bla 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 sampai kontribusi yang positif. Ini Bapak Ibu ambil ini Bapak Ibu ambil dari KBSK. Keputusan salinan KBSK, Badan Asesmen Standar dan Kurikulum Pendidikan BESKAP. Itu Bapak Ibu ambil. Mungkin nanti kalau bisa menghubungi saya, link-link yang sudah terpisahkan, jadi nggak usah cari yang sampai 1000 halaman lebih ya Bapak Ibu. Wah, pusing nyarinya, panjang, males baca aja, males apalagi buka sampai 1000 lembar. Nanti saya beri link yang simple. Mungkin di PMM juga sudah ada, bisa lihat.
Nah, kemudian capaian setelah kita ambil, dan Bapak Ibu ketahui capaian itu ada dua loh, capaian pembelajaran, pemahaman konsep dan keterampilan proses. Nah, nanti di situ dari CIPI tersebut, dari CIPI yang sudah disediakan Beskap, Bapak Ibu pilih mana yang masuk pemahaman konsep dan mana yang masuk keterampilan proses gitu. Tinggal pindah sini aja nih Bu. Nah, tinggal pindah sini. Dah, nggak usah mikir. Nah, tinggal pindah aja Bu Ratna. Sebetulnya gampang banget, nggak usah copy paste ya. Bikin sendiri bisa. Nanti kapan-kapan mungkin obor desa juga bisa ada bimteknya ya. Mungkin workshopnya. Langsung praktek, jadi Bapak Ibu bisa langsung ikuti. Tapi jangan gini, itu di-share aja deh Bu, ini buat saya. Ya jangan ya, gitu. Kita harus buat sendiri. Nah, nanti setelah capaian konsep ini sudah dikopas dari link dari CP, pindah ke sini, kemudian kita melihat akhir fase D ini kelas 7, 8, 9. Semua yang di CP kelas 1 dan 4 itu A, B, C itu untuk SD 2 tahun, kelas 1 dan 2 fase A, dan seterusnya. Ini saya contohkan ini aja, berarti nanti sama. Ini berarti kelas 7, 8, 9, fase D 7, 8, 9. Kita tiga memilih saja mana kira-kira untuk kelas 7. Dan memilih kira-kira mana untuk kelas 7, itu jangan ngarang-ngarang ya Bapak Ibu lakukan asesmen diagnostik dulu. Untuk mengukur kemampuan di kelasnya masing-masing. Jadi nggak ngarang-ngarang sendiri. Udah sampai sini materi kelas 7 udah materi sampai kelas 8 sampai ini. Nggak bisa. Jadi Bapak Ibu guru itu harus membuat asesmen diagnostik dulu. Seberapa kemampuan awal mereka ingin tahu, baru kita buat. Gitu ya Bu. Nanti ini menjadi 3, kelas 7, 8, 9. Nah, ini jauh lebih baik terutama ini sejawat itu misalnya IPS, matematika gitu ya, itu jauh lebih enak lagi karena nanti bisa tahu sampai mana gitu ya. Kemudian keterampilan prosesnya pun sama ya Bapak Ibu, kopas dari link CP gitu. Ini sangat gampang sekali Bapak Ibu. Nah, terus di dalam CP ini ada tujuan pembelajaran nih Bapak Ibu. Nih, ini ada tujuan pembelajaran nih. Kita mau melihat tujuan pembelajaran pada CP, caranya gampang banget. Peserta didik mampu memahami bla bla bla, ini jadi 1. Semoga enggak ini ya, enggak mau geser tuh Bu. Nah, ini 1 tuh, 1. Ini membuat TP, Bu, jujur aja, kadang bingung mereka, CP mau dibuat TP tuh gimana ya caranya? Nah itu nih, ini gampang banget kan ternyata. Iya, gampang banget. Terus kemudian mampu menganalisis ini sampai sini nih Bu. Sampai sini ini tujuan pembelajaran 2. Tuh. Ini kita potong ini aja dulu, breakdown begini. Kemudian ia mampu memahami mitigasi bencana. Nah, ini juga ya. Nanti Bapak Ibu semua mapel sama, Bapak Ibu caranya sama. Ya, cuma ini beda materinya. Nah, seterusnya dan seterusnya. Nih, itu membreakdown tujuan nih. Tuh. Gampang kan? Jadi kalau copy paste lagi, habis ini, wah janganlah ya, kita bikin sendiri. Nah, ini. Nih, tuh. Bisa nggak dideteksi? Berarti apa tuh yang menjadi satu alur tujuan? Contoh, peserta didik juga mampu memahami dan memiliki kesadaran terhadap perubahan sosial yang terjadi di era kontemporer. Itu satu alur tujuan, satu tujuan pembelajaran tuh. Dan seterusnya ya, di breakdown. Nah, setelah itu kita ambil ini semua, Bapak Ibu, kita ambil ini semua di blok, diambil ya, setelah di breakdown satu-satu menjadi TP. Ceritanya sudah ya, supaya cepat gitu. Ini terus taruh di sini nih, dijadikan tujuan pembelajaran. Tuh, jadi begini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran. Tinggal kita mengganti kalimatnya karena ini tujuan pembelajaran. Kelas 7, 7.1, peserta didik mampu bla bla bla. 7.2, peserta didik bla bla bla. 7.3. Gampang kan? Tinggal kopas, turunin, kasih poin balet numbering 7.1, 7.2. Setelah selesai, ya kita contoh kelas 7 aja dan seterusnya sama, kita kopas lagi nih Bu. Nih, jadi main kopasnya bikin sendiri. Kita kopas ini semua, kok lari ya? Sebentar. Nah, bentar. Nah, ini kopas nih. Ini kopas semua, kita geser, nanti template-nya boleh lah kalau mau template ya. Ini kopas, terus pindahkan ke bawah, ya ada kolom. Jadi ini emang desain saya sendiri sih mudah. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Tuh, nanti taruh di sini. Nah, taruh di sini, terus diubah. Nah, ini poinnya adalah ruang lingkup materi berdasarkan CP, maka contoh ya, tadi saya pindahkan sini ya contoh, mudah-mudahan nggak ambiar ya.
ini kegiatan ini bagus loh Bu Ratna. Ini iya, sebetulnya ini obor apa Bu tadi, obor desa itu luar biasa loh ya, luar biasa banget. Ini kenapa sih kok hilang, ya udah daripada nanti ngehang ya, jadi saya ini aja. Terus kemudian ketika tadi kan peserta dia, contoh ini aja nih, peserta didik mampu merencanakan. Nah ini nih, maaf yang atas ya, contoh yang atas untuk menjadi materi contoh. Nah ini jangan lama ya. Nah ini kira-kira 7.4 yang Bapak Ibu lihat, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara bla 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 sampai memajukan budaya. Nah, untuk mencari materinya yang mana, setelah pindah ke bawah ini dihapus nih. Tuh. Gampang kan? Jadi materi di ruang CP adalah hubungan antara keragaman kondisi geografis. Gampang banget ya sebetulnya ya. Gampang banget. Jadi yang tadi dikopas, terus dipindahkan ke bawah, dicari materinya apa? Iya, dibuang kata kerjanya tadi ya. Kakaknya dibuang ya. Nah, gampang banget sebenarnya. Jadi kalau lagi ini masih ada yang copy paste atau menunggu temannya enggak? Nah, berikut juga untuk kompetensi sama ya, caranya sama. Nah, kemudian berikutnya setelah tadi sudah kita tahu ruang lingkupnya ini, kita kupas lagi. Kita kopas lagi menjadi pengembangan materi. Jadi nanti kita nemu nih materinya kelas 7 di CP ini tuh apa aja. Terus kemudian contohnya satu ya tadi ya, keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial kan. Nah, kira-kira kalau materinya tadi CP ya, dan CP Bu, keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Materi apa aja sih yang dibutuhkan gitu untuk mempelajari, siswa mempelajari ini. 7.1 materinya dan lokasi. Jadi ini memang didiskusikannya sama MGMP sekolah Bu. Oke. Begitu. Ya, terus materi apa yang kira-kira terkait supaya anak bisa memahami keberadaan diri dan lingkungan terdekatnya. Begitu kira-kira. Nah, yang tadi penyakitnya yang Bu Ena kan tadi di CP-nya ada, misalnya kemudian di bukunya ini, nah itu seperti apa tuh tadi? Nah, kan gini nih Bu. Kan gini nih, mereka kan nggak buat ini, mereka lihat CP tanpa membreakdown, kemudian lihat dari punya orang lain, otomatis kan bingung. Terus lihat di buku materinya apa ya? Karena jujur aja, kalau tidak di breakdown begini, tidak dikembangkan materi apa yang harus dipahami untuk titik satu misalnya. Mereka bingung kalau Bu, jujur aja kalau cuma lihat ini nih. Kalau tidak membuat KTP, kalau K13 namanya silabusnya ya. Nah, mereka pasti bingung. Nih, kalau ini aja nih Bu. Ya, itu masih global bingung, banget. Bingung, bingung. Jujur aja banyak tuh guru-guru, bukan saya ya yang bukan saya sekarang asli nih. Bu, CP itu diapakan, terus materinya apa? Saking bingungnya, dia sudah ambil buku paket. Dan ternyata di buku paket itu, mohon maaf nih Bapak Ibu, ada yang materi yang nggak ada di sini. Jadi bingung. Ya. Supaya nggak bingung, pedoman kita adalah CP. Pedoman kita adalah CP, lalu kita mencari buku sumber-sumber belajar lain yang kira-kira ada materi itu di buku tersebut. Nah, ketika di buku yang sudah dibeli Bapak Ibu, dibeli siswa, kok nggak ada materi yang ini? Cari di materi yang lain. Boleh Google, searching Google atau dari buku-buku penerbit lain yang kira-kira memang bisa mendukung ini capaian pembelajaran ini gitu Bapak Ibu. Nah, fenomenanya adalah mereka fokus pada buku. Jadi itu. Jadi dia bingung CP-nya mana? Karena dia bingung membreakdown CP ini gimana, materinya apa aja dia bingung. Nah, tapi setelah ini kayaknya mudah-mudahan Bapak Ibu langsung oh gitu caranya membreakdownnya, gitu ya, membreakdown gitu kan. Nah, ini tadi kita kembali ke Bu Ratna. Nah, ini keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial, materi terkait adalah mempelajari benar. Nah, bukan lagi mempelajari peta Indonesia atau letak astronomis adalah untuk apa kan kurang benar. Tapi kontekstual. Dia lebih diminta untuk memahami dia tempat tinggalnya di mana, lalu membuat peta dari rumah ke sekolah aja misalnya. Tuhan, waktu itu SMP banyak yang belum bisa Bu Ratna. Nah, karena kurikulum kemarin cekoinnya itu apa tuh? Letak astronomis adalah letak geografis abstrak gitu ya, nggak kontekstual. Akhirnya ada anak yang saya tanya, Bu, kamu rumahnya di mana? Di sana, daerah ini. Kadang nama desanya dia nggak tahu. Kecamatan gitu, alamat itu suka nggak Bapak ya. Terus mereka
Nggak bisa, Bu. Utaranya mana? Nggak bisa. Jadi di kurikulum Merdeka ini lebih ke konten materinya yang harus dipelajari oleh siswa, bukan konten yang harus dihafalkan. Gitu ya, Bu. Oke, udah ya kira-kira materinya begini, di breakdown. Terus kemudian selesai, sudah Bu, sampai di situ buat selesai. Nah, saat kita mau membuat modul ajar, kita juga menentukan topik. Nah, menentukan topik ini juga sesuaikan dengan kondisi sekolah. Jangan sampai ada kejadian nih Bu Ratna, memalukan ya, karena copy paste dari orang. Misalnya di sekolah Bu Ratna nih, di sekolah Bu Ratna itu punya kacamata VR ceritanya. Nah, kemudian RPP saya copy paste dari Bu Ratna. Nah, setelah copy paste dari Bu Ratna, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah ini untuk ADM aja gitu ya, administrasi. Ya, asesornya datang, akreditasi datang. Ini pembelajarannya gimana? Oh, ada kacamata VR ya. Coba kacamata VR-nya ada nggak? Di sekolah saya nggak ada kacamata VR. Tuh, karena copy paste. Maka diperlukan dalam alur tujuan pembelajaran, topiknya apa, karakteristik siswa bagaimana, sarana prasarananya kayak apa, lingkungan sekolah bagaimana, budaya sekolahnya bagaimana, itu perlu ada dalam sebuah ATP untuk membuat desain pembelajaran. Jangan sampai kita kopas tadi, ditanya asesor datang sama akreditasi, kacamata VR, apalagi anak-anak belajar di lab IPA, sekolah tersebut nggak punya lab IPA, terus bingung juga mana labnya, nggak ada. Nah, itulah yang kadang-kadang menjatuhkan dirinya sendiri ketika kita copy paste tanpa ATM ya Bu ya. Nanti oke, ini udah selesai Bu, cukup sampai di sini bikin ATP, simple dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu guru, udah cukup selesai. Nah, setelah itu kita mendesain modul ajar sama instansi bla bla bla, identitas. Saya cukup pakai 3 komponen tapi lengkap. Di sini ada tujuan pembelajaran, deskripsi proyek, kemudian kegiatan pembelajaran. Deskripsi kegiatannya pakai konsep alur merdeka. Merdeka itu kan MERRDEKA gitu kan. Bisa 2, bisa 1, karena satu kan ada refleks ruang kolaborasi, ada refleksi terbimbing. Nah, ketika anak-anak itu sudah bagus saat diskusi dan hasilnya sudah bagus, ya kita nggak perlu refleksi terbimbing, jadi skip aja gitu kan refleksi terbimbingnya. Dan ini kalau kegiatannya pakai konsep alur merdeka belajar ya Bu Ratna, itu meminimalisir teacher center Bu. Meminimalisir. Jadi lebih kepada student centernya ini banget, kelihatan banget karena mereka memulai dari diri, memantik, kemudian eksplorasi konsep sendiri, guru meminta anak untuk mencari. Itu contoh boleh nggak saya mencontohkan? Misalnya begini, guru matematika, contoh ya. Anak-anak masuk kelas, kemudian papan tulis, rumus menghitung diameter, bla 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 gitu kan. Terus sekarang ini contoh soal di bawah, coba maju satu ke depan, kerjakan. Paling si anak itu diem aja pegang spidol atau kapur ya kan Bu, diem aja, gimana bingung. Nah, teknik untuk di kurikulum merdeka atau pembelajaran yang merdeka belajar, siswa diberikan ini beberapa bentuk yang kira-kira bisa diukur diameternya, misalnya botol ini, dia suruh nyari sendiri mereka. Itu maksud saya. Setelah mereka anak siswa satu misalnya nemuin tutup botol ya, ini Bu bisa dihitung diameternya. Nah, sekarang cari tahu cara ngitungnya gimana Nak. Dia search internet, dia baca buku, dia tanya-tanya sama sumber lain, sama guru lain, boleh saat belajar. Lalu dia menemukanlah caranya menghitung diameter. Tampilkan ke depan, Bu, ini hasil saya. Nah, ketika masih kurang pas, guru memberikan elaborasi pemahaman, diberikanlah pemantapan supaya dia lebih dapat konsepnya, gitu ya. Nah, iya betul, benar-benar inquiry, betul. Tidak terus datang, tak, gitu, PPT berapa lembar, berapa slide gitu. Nah, itu selesai sampai sini, selesai seperti ini ya, sampai aksi nyata mereka menampilkan hasil searchingnya itu dalam bentuk apa, silakan mau menyampaikan langsung, mau berupa poster dan lain-lain. Terakhir assessment, ya, Asesmennya pengukurannya jangan terlalu ada untuk anak yang sedang, anak yang paling bawah, ada pengukuran untuk anak yang reguler, ada untuk anak yang cerdas, jadi tidak disamakan. Kalau samakan kita pusing sendirilah sebagai guru ya Bapak Ibu. Selesai sampai di sini.
Nah, itu simple banget untuk modul ajarnya. Rubriknya juga nih. Rubrik assessment dan formatif dan sumatif jadi satu di sini. Bisa untuk menilai formatif, bisa untuk menilai sumatif dengan satu rubrik. Dengan aspek yang dinilai, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dengan teknik mulai berkembang, mahir, sangat mahir, dengan rating scale 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Ini simple, tidak terlalu banyak untuk terlalu banyak untuk halaman-halaman itu untuk menilai siswa sampai berlembar-lembar gitu. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin itu hanya memantik Bapak Ibu. Mari kita sharing untuk tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Silakan. Terima kasih Bu Ratna. Mungkin dari saya seperti itu saja dulu Oke, memantiknya. baik. Asik banget nih